Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala alaih. Sekarang kita sudah masuk tafsir surah Al-Qadar, wahia Makkiyah, dan surah Al-Qadar ini surah yang diturunkan di kota Mekkah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu di sini adalah menurunkan Al-Qur'an pada lailatul qadar, yaitu pada malam Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan. Wama, dan tahukah kalian, wama adrah, dan tahukah kalian ma lailatul qadar, apa itu ma lailatul qadar, apa itu hari kemuliaan. Lailatul qadri, malam kemuliaan itu adalah khairum min alfi syahrin, dia lebih baik kedudukannya dari seribu bulan. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat di malam kemuliaan itu, waruhu fiha, dan begitupun malaikat ruh, malaikat Jibril, fiha pada malam kemuliaan itu, biidni rabbihim, semua itu dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, untuk mengatur seluruh urusan pada malam Lailatul Qadar. Salamun, maka keselamatan, hiya, bagi mereka, hatta, sampai matla'il fajr, terbitnya fajar, ya, keselamatan kepada orang-orang yang beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mubayyinan, dalam keadaan memberikan penjelasan, li fadlil Quran, terkait dengan keutamaan Al-Quran, wa uluwi qadrihi, dan kedudukan tingginya, ya, wa uluwi, dan tingginya, qadrihi, kedudukan Al-Quran itu. Inna, sesungguhnya, anzalnahu, kami telah menurunkannya di Al-Quran itu, fi lailatul qadar, yaitu pada malam kemuliaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin, pada malam yang mubarakah, yang diberkahi. Namanya malam yang berkah itu berarti malam itu adalah kasratul khair, banyak kebaikan pada malam itu. Wadzalika, yang demikian itu, annallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ibtada'ah, ya, pertama sekali, biinzalihi, menurunkan Al-Qur'an itu, fir Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan, fi lailatul qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ini yang pertama. Kemudian warahimallahu bihal ibadah, pada malam kemuliaan itu Allah akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, rahmatan ammah, dengan rahmat yang secara umum, ya, tidak khusus tapi umum, rahmatnya sangat luas, umum. La yakdirul ibadalaha syukran, sehingga karena begitu banyaknya rahmat Allah yang turun pada malam Lailatul Qadar itu, la yaqdiru, mereka tidak sanggup, tidak mampu, al-ibadah, hamba-hamba, laha syukran, untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya. La in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian wasumiyat, dan dinamakan Lailatul Qadar, ya. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Karena li'izamih, ya, karena besarnya, qadriha, kedudukan malam Lailatul Qadar itu, wa fadluha, dan besarnya, fadluha, keutamaannya indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa li'annahu, dan juga karena disebabkan pada malam Lailatul Qadar itu, yaqdiru, ditakdirkan, fiha, pada malam Lailatul Qadar itu,
Jadi ditetapkan pada malam kemuliaan itu ma yakunu fil am, apa-apa yang akan terjadi selama 1 tahun. Ya, ini penting sekali ikhwan sekalian. Yakdiru fiha ma yakunu fil am. Allah akan tentukan takdir ajal seseorang, rezeki seseorang akan ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Berapa banyak harta yang dia akan dapatkan, di mana dia meninggal, kapan, itu akan ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Fil am yaitu yukadiru fi ma yakunu fil am, yaitu takdir yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Minal ajal, baik itu bentuk ajal seseorang, ya, kapan dia mati. Boleh jadi di saat itu Allah telah tentukan takdirnya bahwa tahun ini dia akan meninggal dunia. Wal arzak, begitupun rezeki, berapa banyak rezeki yang akan dia dapatkan, ya. Wal maqadir al qadariyah, dan begitupun takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqadir al qadariyah, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa fakhamah, Allah agungkan sya'naha, ya, perkara malam Lailatul Qadar ini. Wa azzamah, dan Allah muliakan, Allah besarkan miqdaruha, ya, miqdaruha yaitu kedudukannya, ya. Wa azzama, dan Allah agungkan, Allah muliakan miqdaruha, kedudukan daripada malam Lailatul Qadar ini. Faqalah, dengan maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Ini pertanyaan, tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Ini pertanyaan, bentuk ini adalah sebagai bentuk pemuliaan, ya. Fakhama sya'naha, besarnya perkara malam Lailatul Qadar. Wa azzama miqdaruha, dan tingginya kedudukannya. Kan biasanya ikhwan sekalian, ketika kita mengulang-ulang pertanyaan, tahukah kamu apakah ini? Apakah kamu tahu tentang ini? Itu menunjukkan bahwa perkara tersebut kita akan menjelaskan kepada orang lain bahwa itu perkara yang sangat besar. Fa inna sya'naha jalilun, maka sesungguhnya perkara pada malam Lailatul Qadar itu jalilun, dia sangat agung, sangat mulia. Wa khataruha, begitupun kerugian, azimun, juga mengandung kerugian yang sangat besar. Maksudnya jika seseorang menghidupkan, ya, amalan di malam Lailatul Qadar, dan itu biasa terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, maka perkaranya, pahalanya, kedudukannya, kemuliaannya, ampunannya, semuanya itu sangatlah besar. Wa khataruha azimun, begitu sebaliknya orang yang menyia-nyiakannya, menterlantarkannya, tidak menghidupkannya malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil, ya, dan di situ berpotensi terjadinya malam Lailatul Qadar, maka wa khataruha azimun, kerugiannya sangatlah besar bagi orang-orang yang tidak menghidupkannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu, khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ayun, maksudnya tu'adilu, itu sebanding, ya, min fadliha, keutamaannya, alfi syahrin, sama dengan 1000 bulan, ya. Tu'adilu min fadliha alfi syahrin, sebanding kedudukan dan keutamaannya itu sama dengan 1000 bulan. Fal amalu, maka orang-orang yang beramal, alladzi yaqau fiha, yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu, khairum minal amal, itu lebih baik. Maksudnya tidak sama, tapi lebih baik daripada beramal fi alfi syahrin, yaitu selama 1000 bulan, khaliyam minha, ya, yang dimana tidak ada malam-malam yang kosong, atau tidak ada malam-malam Lailatul Qadar. Artinya beramal di malam lain selain bulan Ramadan itu berbeda. Kalau beramal di satu malam di bulan Ramadan itu dia lebih baik, tidak sama, dia lebih baik dari 1000 bulan, khaliyam minha, dibandingkan dengan malam-malam baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan yang khaliyam minha, yang tidak ada malam Lailatul Qadar pada malam-malam tersebut. Itu tentunya beda nilai amalannya, begitu maksudnya. Wahada, oleh karena ini, mimma tatahayyar fihil albab, oleh karena itu tatahayyar, bingung, kaget, takjub, fihil albab, yaitu akal-akal manusia, kok bisa satu malam beramal itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kan setara dengan 83 tahun, dan itu umur yang terpanjang dari umur manusia. Watandahsyu lahul uqul, begitupun takjub, watandahsyu, takjub, kagum, lahul uqul, akal-akal manusia. Haitsu manna, maka ketika
Mannah, Allah memberikan berbagai macam kemuliaannya tabaraka wa ta'ala. Jadi haitsu manna tabaraka wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan ya ala hadhil ummah, kepada umat ini ad-dhaifah, di mana umat ini adalah umat yang lemah ya, umat yang lemah sekali. Ini berarti malam Lailatul Qadar ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini ya. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa ada yang beribadah sampai 450 tahun, ada yang beribadah sampai 950 tahun umatnya Nabi Nuh. Luar biasa ya, ibadah mereka siang dan malam. Ada yang sujud ya sujud terus, zikir sampai keluar cahaya dari mulut-mulut mereka karena dahsyatnya amalan yang mereka lakukan. Itu berjalan, ada yang 450 tahun, ada 900 tahun. Nah ini ikhwan sekalian, kita umat Nabi Muhammad umur kita paling 60-70 tahun. Maka ini adalah haitsu manna tabaraka wa ta'ala hadil ummah taifah, ini sebagai bentuk berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas umat yang lemah ini. Al-quwah, maka diberikan kekuatan. Wal quwah, yaitu kekuatan tersebut adalah bilailatin, dengan satu malam, yang kunul amaluh, yang menjadikan satu malam itu amalan, dijadikan amalan di satu malam itu, fiha, padahnya pada malam Lailatul Qadar itu, yuqabil, itu dia sebanding, setara, wa yazidu, bahkan lebih baik ya. Jadi yuqabil setara, sebanding, wa yazidu, bahkan dia lebih baik, ala alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Dan ini dijelaskan di sini, umrun, itulah merupakan umur, rajulun, umurnya seorang laki-laki, muammar, dengan umur umran tawilan, yaitu umur yang panjang ya, naifan wasamanina sanatan, yaitu 83 tahun ya. Hitungannya kan naifan, hitungannya jumlahnya alfi syahrin, 1000 bulan itu naifan kalau dihitung, wasamanina sanatan, yaitu 83 tahun. Dan itu umrun rajulun umrun tawilan, itulah umur dari seorang laki-laki dengan umur dia hidup dengan umur yang panjang kan. Itu tadi umur kita paling 60-70 tahun. Kalau sudah 83 tahun, Masya Allah, itu sudah bonus. Bahkan terkadang orang kalau di umur itu sudah kehilangan akalnya, kesadarannya, dia sudah kembali seperti kehidupannya di masa kanak-kanak. Itu sudah tidak berjalan dengan normal, berpikir ibadah pun sudah terkadang sudah tidak seperti orang yang masih segar, yang masih muda, dia masih kuat dalam beribadah. Maka ini penting dimanfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Kemudian tanazzalul malaikat warruhu fiha, tanazzalu, turun para malaikat, warruh, ya dipimpin malaikat Jibril, fiha, pada malam Lailatul Qadar itu. Ayu, maksudnya yaksiru nuzuluhum, banyaknya turun pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat ya, fiha yaksiru nuzuluhum fiha, banyaknya para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu. Min kulli amrin, apa tujuannya turun, yaitu untuk mengatur seluruh, min kulli amrin, mengatur seluruh seluruh urusan di muka bumi. Salamun hiya, keselamatan kepada mereka yang beribadah di malam itu. Ayu salimatun, mereka selamat, min kulli afatin, selamat dari berbagai macam musibah, bencana, kerusakan, wasyarin, akan selamat dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau kita menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan ini salamun hiya ya, salimatun, keselamatan. Untuk mungkin bisa jadi kita akan lebih banyak mendapatkan keselamatan, keberkahan umur kita selama 1 tahun ke depan. Karena itu tadi ya, ditakdirkanlah takdir baik dan buruk itu untuk 1 tahun ke depan di malam Lailatul Qadar. Kemudian wadhalika, kemudian yang demikian itu likasrati khairiha, karena banyaknya kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu, makanya disebut dengan Lailatul Mubarak, malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu ditafsirkan oleh para ulama dengan kasratul khair, banyaknya kebaikan. Nah, itu ya, maka di sini disebutkan wadzalika likasrati khairiha, karena malam Lailatul Qadar itu banyak sekali kebaikannya. Hatta, sampai jadi kebaikan itu, keberkahan itu bertahan terus menerus satu malam itu, hatta sampai matli al-fajri, terbitnya fajar subuh. Ayun, maksudnya itu mubtadaha, dimulainya malam Lailatul Qadar itu min ghurubis syams ya, mulai terbitnya, mulai tenggelamnya ya, ghurub, tenggelamnya matahari, syams, di sore hari ketika matahari mulai
semuanya terbenam, hilang ya, di waktu sore, maka di saat itu terjadi ya malam Lailatul Qadar. Misalnya kita asumsikan begini ikhwan sekalian. Misalnya di malam 21 atau malam 25 atau malam 27 akan terjadi malam Lailatul Qadar. Maka mulai terbenamnya matahari di malam 21 atau di malam 25 atau di malam 27 atau di malam 29 itu mulai terjadilah malam Lailatul Qadar. Maka mulai dari sholat maghrib, sholat isya, baca Quran, sholat lail, qiyamul lail, semua ibadah yang dilakukan mulai terbenam matahari di waktu sore sampai datangnya waktu subuh itu nilainya semua dilipat menjadi alfi syahrin, sama dengan kita beribadah atau bahkan lebih baik daripada kita beribadah dibandingkan dengan seribu bulan. Maka di sini dikatakan mubtadaha min ghurubi syams, dimulai dari terbenamnya matahari di waktu sore, wa muntahaha, dan berakhirnya malam Lailatul Qadar itu tulu'il fajr, yaitu terbitnya fajar shadiq di waktu subuh. Kemudian ikhwan sekalian, waqad tawataratil hadisu fi fadliha, dan sungguh telah mutawatir, yang maksudnya yang meriwayatkan hadisnya itu mutawatir, bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tingkat perawihnya siqah, terpercaya orang-orang yang meriwayatkan hadis terkait dengan malam Lailatul Qadar. Itulah disebut dengan mutawatir. Al-ahaditsa, hadis-hadis fi fadliha, yang menjelaskan terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Wa annaha, dan itu semua malam Lailatul Qadar itu terjadi fi Ramadan, itu pada bulan Ramadan, dan wa fil ashril awakhir, dan malam Lailatul Qadar itu biasanya terjadi pada al-ashril awakhir, pada malam-malam terakhirnya, minhu, khususan terlebih khusus lagi, fi autarihi, yaitu pada malam-malam ganjilnya, malam-malam terakhir, 10 malam terakhir, fi autarihi, pada malam-malam ganjilnya, wahia, dan malam Lailatul Qadar ini ikhwan sekalian baqiyatun, akan senantiasa tetap terjadi, akan selalu ada, terjadi, fi kulli sanatin, pada setiap tahun ya, ila qiyamis sa'ah, sampai akan terjadinya hari kiamat nanti ya. Walihada, oleh karena itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang malam Lailatul Qadar ya, di 10 malam terakhir itu, ya atakifu, beliau banyak beritikaf, wa yuksiru minat ta'abbudi, beliau banyak beribadah kepada Allah, fil ashril awakhiri min Ramadan, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Roja'a, beliau mengharapkan, li Lailatul Qadar, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Itu demikian tafsir Quran surat Al-Qadar, semoga bermanfaat.